munazzal. Alam Nabi Muhammad yang diturunkan kepada Muhammad. Muhammad itu siapa? Muhammad itu juga dalam kitab Bawaan Nadhair sebuah nama yang memang ilham dari Allah kepada atuknya Nabi Muhammad, Mahmud. Atuknya Nabi. Jadi Muhammad dan Ahmad itu adalah nama dari Allah yang diilhamkan kepada atuknya Nabi Muhammad untuk memberi nama kepada Nabi Muhammad. Jadi nama Muhammad itu pada saat itu tidak umum di Jazirah Arab. Jadi nama itu kalau di dalam benda Asy-Syifa wan Nadhair itu memang dari Allah diilhamkan kepada atuknya untuk memberi cucunya nama Muhammad. Bukan nama Muhammad itu daripada mimpi ibunya sendiri daripada Nabi Muhammad, Aminah. Dia mimpi ada sebuah lembaga yang lembaga itu berbicara kepada ibunya untuk menginginkan supaya anak ini disamakan Muhammad. Oke, itu ya yang penting itu esensinya sama, bahwasanya Muhammad adalah nama dari Allah. Apa itu melalui ibunya, nanti dua riwayat. Wal maktub fil masahif wal manqul tawatir. Yang telah tertulis di dalam mushaf itu yang dipindah secara mutawatir. Arab. Ada wujud jadi Oke, jadi kita secara etimologi dan terminologi sudah. Ada lagi tarifnya banyak nanti tilas. Ada lagi yang Al-Quran wa kalamullah al-munazzalu ala Muhammad biwasilatin Jibril walil a'jazi wa muta'abbidan bilawah. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturun kepada Muhammad biwasilatil Jibril, pelantaraan Nabi malaikat Jibril. Abadah, orang yang membaca itu ibadah, meskipun Bismillahirrahmanirrahim dengan memandu itu tidak mengerti artinya, cuma cakap saja itu sudah ibadah. Al-muta'abbad walil a'jazi, untuk melemahkan musuh-musuh. Kalau cerita ajaz nanti menjadi ceramah yang lain. Enggak. Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i terhadap bahasa Al-Quran tadi. Bagaimana pandangan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i terhadap Al-Quran, terhadap bahasa Al-Quran? Bahasa Al-Quran, Imam Syafi'i memandang Al-Quran adalah kalam Allah bilughatil Arabiyyah dengan dasar Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ada lagi ayat Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Dengan dasar-dasar itu Imam Syafi'i mengatakan Quran itu adalah bilughatil Arabiyyah. Tapi Imam Abu Hanifah itu yang seperti yang saya katakan tadi, itu adalah lafaz yang telah terkodifikasikan, terkumpul dalam Al-Quran itu, bahasa itu tidak mewakili sebagai Al-Quran, cuma maknanya saja. Jadi kemungkinan kalau Al-Quran turun di Malaysia, ketepatan di Kelantan, itu akan bahasa Kelantan juga, menurut Imam Abu Hanifah. Al-Quran sebagai sumber hukum, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sepakat bahwasanya Al-Quran sebagai masdarul ahkam al-asasi, Al-Quran sebagai sumber hukum dan sebagai inspirasi daripada sebagai way of life, itu sama antara Hanafi dan Syafi'i, tidak ada perbedaan. Hanya saja Imam Syafi'i melihat Al-Quran itu adalah bil qira'ah al-mutawatir,